أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dan Allah izinkan kita beribadah di bulan Ramadan dan diterima semua amal ibadahnya di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung pengajian kitab Adabul Mufrad kita karangan Imam Bukhari. Kita berhenti di bab yang ke-46. Bab memanggul anak kecil di atas pundak. Maka kemarin juga ada juga yang bertanyakan tentang kebolehan membawa anak ke masjid. Kebolehan membawa anak ke masjid. Macam ada kisah ibu tu kata ada yang pijak kepala saya, ya. Terus bapak dia kata ada yang kencing merata-rata. Maka saya pun balik ke rumah, rujuk balik kitab-kitab ulama-ulama terdahulu dan saya lihat apa ada atau tidak larangan mutlak menghalang anak kecil ke masjid, dan tidak saya jumpai kecuali dua sahaja hukum dalam Islam. Mana-mana mazhab yang mengatakan tentang kebolehan anak ke masjid membawanya. Yang pertama sangat mubah, dianjurkan, diperbolehkan. Yang keduanya makruh. Baik, kita akan lihat yang pertama tadi, mubah. Siapa yang mubah ni? Maka anak kecil ni boleh kita bahagikan kepada dua. Yang satu mumayyiz. Apa? Mumayyiz. Yang keduanya ghairu mumayyiz. Pertama mumayyiz maksudnya apa? Anak itu sampai ke usia yang boleh dia membedakan antara hal yang baik dan buruk. Walaupun dia belum akil balik, tapi dia sudah mencapai usia mumayyiz, tahu membedakan antara yang wajib, yang sunnah, tahu tentang solat dan sebagainya. Itu usia sangat-sangat ulama kata boleh bawa anak ke masjid. Nah, tidak ada masalah bawa anak tersebut yang mumayyiz tadi, yang mana dia tahu membedakan hukumnya, kan? Tahu membedakan tentang waktu dia solat pun dia dalam keadaan tidak membuat hal. Faham tak? Dia pun ikut solat. Nah, ini anak yang mumayyiz. Yang kedua ghairu mumayyiz. Ghairu mumayyiz biasanya di bawah 5 tahun, yang belum dia memahami bahasa kita lagi, belum tahu lagi tentang berbicara dan sebagainya. Nah, anak-anak yang di bawah usia 5 tahun, kalau dia boleh dikawal oleh orang tuanya, boleh dikawal, boleh dikendalikan. Kalau dia ke masjid orang tuanya masih boleh mengawalnya, maka insya-Allah tidak ada masalah membawa ke masjid. Tapi kalau dia bawa ke masjid dan dia akan membuat hal, akan meribut, mengganggu kekhusyukan ibadah orang lain, kan? Terus apa lagi? Terus membuang najis dan sebagainya sembarangan, maka anak ini kata ulama dilarang bawa ke masjid, kan? Tapi hukumnya bukan larangan sampai haram, tapi cuma makruh. Makruh. Yang ini dilarang sebab apa? Mengganggu ibadah jemaah lain. Terus kalau anak tu mumayyiz, dia boleh dalam saf kita, boleh bersama saf. Tapi kalau anak tu masih lagi di bawah mumayyiz, maka ambil kalau boleh saf yang ujung, yang dekat dengan jendela dan sebagainya. Tapi kalau anak tu mumayyiz, dia solat bersama dengan ayahnya, boleh di mana-mana sahaja. Faham? Malah di saf hadapan pun
boleh. Malah lebih tinggi daripada itu apa? Anak kecil yang memayis boleh jadi imam solat. Boleh jadi imam solat. Syaratnya dia harus bacaannya banyak menghafal. Banyak menghafal. Maka dia boleh, walaupun usianya masih muda, maka boleh jadi imam solat. Ulama pun berbahas usia imam solat mana ni? Solat sunnah ke solat wajib? Kan? Anak ni belum akil balik tapi jadi imam solat wajib orang dewasa, boleh apa tidak? Anak ni masih belum akil balik tapi dia memayis. Kan? Belum akil balik tapi dia tahu dah cara solatnya, bacaannya pun tahu. Boleh jadi imam solat? Imam solat wajib untuk dewasa, boleh? Untuk dewasa? Maka ulama berselisih di situ. Kata kan, ulama berselisih. Tapi kalau kita ada ulama yang kata hanya untuk solat sunnah. Untuk solat sunnah sebab dia belum akil balik, malah belum ada kewajipan untuk solat fardu. Maka dia tidak dibolehkan untuk menjadi imam solat wajib. Ni mazhab-mazhab lain, Hambali, Hanafi lah kuat. Hanafi kata tidak boleh, hanya solat sunnah. Solat sunnah. Solat wajib tetap orang dewasa yang mengimamkan. Tapi kalau dalam mazhab kita Syafi'i tidak membedakan solat sunnah ataupun wajib. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Maka dia kalau ada anak kalau dah imam solat saja boleh, apatah lagi jadi makmum, tidak memisahkan saf. Tidak memisahkan saf. Saya beritahu tentang pendapat Imam Syafi'i ya. Jangan debat dengan saya pula ni. Saya cuma sampaikan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Faham dong? Dan anak kecil pun kalau dia tidak belum akil balik, kan ada biasa waktu zaman saya di sekolah tu, orang tua tu suka sebut, dah sunat ke belum? Belum sunat. Belakang. Ada di sini. Saya masih ingat waktu saya kecil di masjid-masjid di Malaysia tu, dia akan nanya, kalau kita ambil saf dewasa kan, duduk depan kan, dia akan nanya, dah sunat ke belum? Belum pak. Ke belakang. Diusir. Yang anak yang belum sunat disuruh ke belakang. Sunatnya sunat ke tak kisah, asalkan dia memayis, dia tahu membedakan. Faham tu? Belum akil balik pun tidak menjadi masalah. Dan anak kecil yang dalam saf kita ini tidak memisahkan saf. Ingat ni, tidak memisahkan saf. Dia seperti mana kata ulama? Seperti tiang dalam masjid. Tahu tiang? Sini kan? Kalau lurus sini ada satu tiang sini. Jadi bapak sampai sini terus ada tiang, tak bisa ambil yang tiang, kita ambil yang sebelahnya. Seperti itu anak kecil hukumnya. Faham tak? Seperti tiang di masjid. Maka dia tidak memisahkan saf. Dia tidak memutuskan saf. Tapi kalau dia membawa bising, ribut, maka lebih baik di belakang. Ya, maka tidak menjadi masalah. Sip ya? Boleh faham? Baik, lanjutkan bab yang ke-47. Anak adalah penyejuk mata. Anak adalah penyejuk mata. Kita cuba selesaikan ya sampai tetangga ni, insya-Allah. Baik, disebutkan oleh Jubair bin Nufair menceritakan kepadaku dari ayahnya, ia berkata, demi Allah, Nabi diutus dalam keadaan yang paling sulit dibandingkan dengan nabi-nabi lain, yaitu masa fatrah. Fatrah maksudnya tidak ada nabi, dan masa jahiliyah. Mereka melihat tidak ada agama yang lebih baik daripada menyembah berhala, yakni orang jahiliyah. Lalu datanglah Nabi SAW dengan membawa Al-Furqan, yakni syariat Islam, yang ini pembeda dan pemisah, yang memisahkan antara hak dan batil, antara orang tua dan anaknya, sampai-sampai seseorang dapat melihat ayahnya, anaknya atau saudaranya yang masih kafir, sementara Allah telah membukakan hatinya dengan keimanan. Jadi dengan datangnya Nabi SAW, seseorang itu Allah bukakan hatinya, walaupun dalam keluarga itu masih orang tuanya kafir, tapi untuk anaknya Allah bukakan hatinya untuk memeluk agama Islam. Ni mukjizat yang Nabi datangkan dengan Islam tadi. Dia mengetahui jika dia celaka maka dia akan masuk ke dalam neraka, sehingga hatinya menjadi tidak tenang kerana mengetahui orang-orang yang dicintainya berada di neraka. Jadi seorang ayah kalau anaknya tidak beriman, maka ayah ni akan merasa sedih.
anaknya tak beriman, orang tuanya tidak beriman. Sebab apa? Orang Islam ni tahu tempatnya insya-Allah kalau dia beribadah masuk syurga. Orang kafir yang tidak memeluk agama Islam, maka dia akan berada di dalam neraka walau banyak mana pun amalan baik yang mereka kerjakan. Faham tak? Orang kafir mengerjakan amal baik hanya akan menjadi haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, kena tiup oleh angin, tidak ada nilai di sisi Allah. Maka Jubair berkata, hal ini seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-Furqan, yakni surah Al-Furqan ayat yang ke-74, yakni yang doa yang sering dibacakan. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kami, isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai qurratu a'yun, seperti penyejuk mata. Nah, penyejuk mata maksudnya kita lihat anak kita pun tenang, apalagi kalau anak kita beriman, anak yang soleh, isteri yang solehah. Jadi kita pun senang melihat mereka. Ini doa yang sering dipanjatkan oleh orang-orang beriman. Maka jangan lupa doa ni. Jangan lupa yang dah nikah, baca doa ini. Yakni Al-Furqan ayat 74. Terus bab yang ke-48, mendoakan teman agar diberi harta yang banyak dan juga anak yang ramai. Harta yang banyak dan anak yang ramai. Daripada Anas bin Malik, ia berkata, suatu hari aku mengunjungi Nabi SAW. Pada saat itu tidak ada selain aku, ibu dan Ummu Haram, bibikku dari jalur ibu. Ketika Rasulullah menemui kami, baginda berkata, bagaimana kalau aku solat mengimami kalian? Padahal saat itu belum masuk lagi waktu solat. Lalu seseorang daripada kaum bertanya, di sebelah mana Rasulullah menempatkan Anas? Maka Nabi lalu dijawab oleh Anas, aku diposisikan di sebelah kanan beliau. Nah, jadi Nabi sampai ke suatu kaum, jadi dah mau masuk waktu, Nabi nanya, boleh tak aku imamkan kalian? Maka semua mau. Jadi ketika itu Anas tu masih kecil, diposisikan di sebelah kanan. Nah, itu dia posisinya. Jadi jangan salah faham ya. Ini rata-rata ramai yang belum tahu posisi sebenarnya imam dengan makmum. Baik, kalau laki-laki, dua orang laki-laki, maka posisinya macam mana? Demo. Saya minta demo. Siapa yang ada di demo ni? Bang baju hitam. Tengok. Terus bang biru. Ayo dua. Buat demo. Jadi okey, seorang jadi imam, seorang jadi makmum. Bagaimana posisi anda? Kiblat sana. Okey, bagaimana posisinya? Betul? Nah, tapi kalau lebih bagus, lebih dekat sikit. Jadi cukup sekadarnya. Ada yang sampai ulama kata sebaris pun tidak jadi masalah. Tapi kalau kita nak bedakan antara yang mana makmum, yang mana imam, maka sedikit diambil kan jaraknya. Okey, boleh. Ini dah pas dah. Baik. Sekarang seorang jadi suami, seorang jadi isteri. Bagaimana posisinya? Isteri ini. Betul? Salah. Kanan, macam mana bu? Ibu di kanan. Bang pergi kanan? Begini. Betul. Pun salah. Belakang, baris kedua, sejajar tapi belakang. Ni posisi suami isteri. Ramai yang salah faham, dia ambil sebelah kanan suami. Tak boleh, kecuali anak laki-laki. Kan? Kalau anak perempuan dan terus ada istrinya, maka posisi belakang, sejajar dengan imam tapi di belakang. Kalau ada anak ramai, maka laki-laki saf pertama, saf kedua baru perempuan. Ni betul ya. Ni kalau dua orang suami isteri solat, nah begini solatnya. Ramai itu diambil macam mana tadi? Tadi bang? Ramai begini solat dia dengan isteri. Salah. Salah. Ataupun ke belakang sikit. Posisi kanan tapi belakang. Ini pun salah. Harus sejajar tapi di belakang imam. Ini posisi benar antara suami isteri. Baik, skron jazalan. Okey. Baik, perempuan jadi imam. Dua-dua ni perempuan. Ada rambut panjang ni, jadi imam. Rambut panjang jadi imam. Perempuan.
Baik, anaknya seorang. Mana anaknya seorang? Bang baju ni. Yuk. 3 orang. Nah, baik, senang sikit nak tahu. Baik, kalau laki-laki tadi dia kanan kan, makmum di sebelah kanan kan, kalau laki-laki tadi. Sini, Bang. Okey. Terus kalau 2 orang laki-laki di belakang tadi, Bang. Okey, sejajar sini belakang. Ni posisi laki-laki. Sekarang imam perempuan, semua perempuan. Macam mana? Yes, sejajar, tidak ada yang ke belakang, sejajar. Tapi imam di tengah. Imamnya di tengah. Ya, perempuan ya. Dari bapak yang rambut panjang tu imam perempuan. Ya, yang sebelah ni pun perempuan juga, tapi di kiri dan kanan. Jadi sejajar begini solatnya perempuan. Kalau jadi imam. Kalau berdua aja sebelah, gitu dak. Dekat-dekat, begitu. Sejajar, tidak ada ke belakang, dia sejajar. Tetap diposisikan sebelah kanan. Jadi imamnya tetap di tengah. Okey? Sip? Okey, jazakallahu khair. Syukran. Baik. Nah, kemudian Rasulullah solat mengimami kami lalu mendoakan kami seisi keluarga dengan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian ibuku berkata, "Wahai Rasulullah, ini pelayan kecilmu, yakni Anas. Berdoalah kepada Allah untuknya." Lalu Nabi mendoakanku, kata Anas, dengan segala kebaikan. Apa doa Nabi SAW kepada Anas? Allahumma aksir malahu wa waladahu kan, wa barik lahu. Allahumma aksir, ya Allah tambahkan malahu, hartanya, hartanya, wa waladahu, anak-anaknya, terus wa barik lahu, dan berkahilah untuknya. Ini doa Nabi kepada Anas bin Malik. Waktu itu baru kecil, baru usia 10 tahun. Jadi khadam Nabi SAW. Jadi di sini menunjukkan kepada kita salah satu pengajaran daripada hadis ini adalah kita meminta doa daripada orang-orang baik. Apalagi kalau jumpa ulama, jangan sibuk nak selfie. Ya, Ustaz, Syekh, tolong kita gambar sama. Dia salam langsung minta bergambar. Orang zaman dulu, itu zaman sekarang. Zaman sekarang kan jumpa ulama langsung minta selfie. Orang zaman dulu kalau jumpa ulama, cuba nanya yang dah 70-an, 80-an ni. Jumpa ulama apa dia? Dicium tangannya. Syekh, tolong doakan saya. Syekh, ajarkan saya doa. Berikan ilmu kepada saya, apa nasihat untuk saya. Nah, ni orang-orang zaman dulu. Faham tak? Kita, contoh ni, UAS datang. Ustaz Abdul Somad datang. Antum minta selfie dulu ke nak nanya apa nasihat ilmu daripada beliau? Minta doakan ke apa? Selfie. Oh, nak posting ke? Tadi aku sempat jumpa UAS. Nah, ni fotonya. Bangga gitu. Tapi sebenarnya jumpa ulama tu minta apa? Doa, itu lebih barakah. Faham tak? Ataupun bilang dengan guru ulama-ulama kita, jangan lupakan saya, tolong ingat saya dalam doa. Mungkin beliau masuk syurga ingat pada kita kan? Oh, ni jemaah yang pernah minta doa dengan aku ni. Maka walaupun kita di neraka, dengan berkat syafaat beliau tadi, masukkan kita ke dalam syurga. Maka jumpa ulama, orang-orang baik kan, alim, minta didoakan. Sama juga kalau kita pergi ke rumah sahabat, lihat sahabat itu diberikan anugerah rezeki, maka banyak-banyak doakan untuk beliau. Mudah-mudahan berkah rezekinya, mudah-mudahan berkah anak-anaknya. Kita doakan untuk orang lain. Ketika anda doakan orang lain, maka anda pun akan mendapat imbalan yang sama, didoakan oleh para malaikat. Apalagi kalau kita doakan dalam diam, kan? Doa seorang sembunyi kan? Kita doakan saudara kita yang lain dalam keadaan sembunyi, tidak diketahui oleh orang, maka malaikat akan mendoakan kita. Sama seperti mana kita doakan dia. Kita doakan, ya Allah, berikan sahabat aku ni rezeki yang banyak. Maka malaikat pun akan doakan, berikan untuk orang ni rezeki yang banyak. Itu dia berkahnya, mendoakan orang lain. Faham dong? Jadi berdoa, terus minta doa, mendoakan, dan juga minta didoakan. Minta didoakan. Faham dong?
Baik, selanjutnya. Apa bu? Allahumma aksir malahu. Ya Allah, kalau itu doa untuk orang lain, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Nah, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Itu doakan orang lain. Kalau doakan untuk kita, Allahumma aksir mali. Nah, mali, hartaku, kan? Wa waladi, kan? Anak-anakku, wa barik li, kan? Nah, apa berkahi aku. Faham dong? Ini kan doa yang saya pernah berikan kemarin. Masih ingat? Doa yang saya minta Pak siapa? Pak mana Pak ni? Bukan Pak Asep. Pak Hidayat. Ada kan di grup tu doa, ada kan? Ada baca boleh? Ni tak baca nampak. Aduh. Dah saya kirim ke WA doanya. Doa agar panjang umur dan rezeki yang berkah, kan doa tu. Lupa ni, aduh, nampak benar tak baca doanya. Allah, balik nanti cari yang dikirim oleh Pak Hidayat di grup tu. Saya minta kemarin tu dua doa. Satu doa ketika usia kita dah 40 ke atas, doa dari Al-Quran, kan? Satu lagi doa yang guru saya ajarkan, saya berikan pada anda kemarin. Lupa? Cari cepat, scroll balik apa doanya tu. Okey, faham dong? Okey, lanjut. Bab yang ke-49. Ibu adalah wanita yang penuh kasih sayang. Ibu adalah wanita yang penuh kasih sayang. Baik. Ada seorang perempuan, ni Anas bin Malik menceritakan. Ada seorang perempuan datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah memberikan, jadi ada seorang ibu tu datang bersama dengan dua orang anak. Ibu datang bersama dengan dua orang anak. Jadi datang ke rumah Aisyah minta sedekah. Lalu Aisyah memberikannya 3 butir kurma. Apa dia? Berapa butir kurma? 3. Lalu perempuan ini, si ibu ini memberikan setiap anaknya satu-satu. Jadi 3, satu kepada anak seorang, anak yang nombor 2, terus tinggal berapa? Tinggal 1. Jadi anak tu makan dah. Jadi ibu tu nak makan yang terakhir. Ketika nak makan, disebutnya kedua anak tersebut melihat ibunya, kan? Melihat setelah anak tu makan, kedua anaknya melihat kepada ibunya dan ia pun melihat satu kurma yang tersisa untuknya. Lalu ibu ini membelah satu kurma yang ada padanya itu, dibelah 2, diberikan kepada anak-anaknya. Separuhnya masing-masing kepada anak-anaknya. Setelah itu, maka Aisyah rasa kagum. Setelah itu datang Nabi SAW ke rumah. Aisyah menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda, apa yang membuatmu kagum tentang kejadian ini? Sesungguhnya Allah menyayanginya kerana dia menyayangi kedua anak-anaknya. Jadi di sini kan kita baca di awal tu, tugas seorang orang tua apa dia? Sangat-sangat menyayangi anak. Tapi jangan sampai kasih sayang kita menutup apa sebutnya mas saya? Jangan kasih sayang yang berlebihan. Anak buat salah pun tetap dibela, jangan. Kan ada ibu bapa tu begitu, betul? Walaupun anaknya salah tetap dibela, jangan. Kalau anak salah tetap salah. Tetap harus dinasihati, tetap harus ditegur. Jangan kerana sayangnya berlebihan kita tidak memarahi anak tersebut, biarkannya. Takut dia nanti akan menyimpang sesat jalan. Faham dong? Maka di sini ibu ini sangat mencintai anaknya, walaupun kurma itu untuk ibu tadi, tapi tetap memberikan kepada anaknya, walaupun ibu itu tak makan. Dengan itu dia mendapat kasih sayangnya Allah. Faham dong? Jelas? Baik, terus bab yang ke-50, kita pergi cepat. Mencium anak kecil. Ini penting. Bab mencium anak kecil. Baik. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dan berkata, lalu
bertanya, apakah kalian mencium anak-anak kalian ketika anak-anak kalian masih kecil? Sebab kami tidak pernah mencium mereka, kata Arab Badui ini. Jadi Nabi menjawab, aku tidak mau mencegah jika Allah sampai mencabut kasih sayang daripada hatimu. Jadi seorang Arab Badui ini kata, kalian orang-orang muhajirin ni dulu waktu anak-anak kalian tu kecil cium mana anak apa tidak? Maka kata Nabi SAW, apakah kata dia? Saya tak pernah cium. Terus Nabi jawab, kalau begitu aku tidak dapat menghalang jika Allah telah cabut kasih sayang daripada hatimu. Maksudnya apa? Maksudnya apa di sini? Nah, maksudnya apa? Kalau antum ingin dapat kasih sayang Allah, maka kasihilah anak kita yang kecil. Yang kecil tu suka apa tidak? Dipeluk, digendong, suka apa tidak? Kalau anak tu dah dewasa dah, nak cium apa benda je kan? Nah, malah ada yang hadis yang lain ni yang luar biasa. Apa kata Rasulullah pernah mencium Hasan bin Ali. Jadi cucu Nabi pernah cium waktu tu masih kecil. Langsung ada seorang sahabat Al-Aqra, namanya Al-Aqra, berada di samping Nabi, dan Al-Aqra berkata, ya Rasulullah, aku ni punya 10 orang anak laki-laki, tak pernah aku cium mereka. Apa dia? Tak pernah aku cium. Dia lihat Nabi cium cucunya, kan, Hasan yang masih kecil. Terus apa kata sahabat ni Al-Aqra, aku ya Rasulullah, aku ada 10 orang anak laki-laki, tapi seorang pun aku tak pernah cium. Aku tak pernah cium. Langsung Nabi pun lihat dia. Terus Nabi kata, apa kata? Man la yarhamu la yurhamu. Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Allahu Akbar. Apa? Nabi sebut, siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Jadi salah satu sunnahnya kita lihat anak kecil kita cium, walaupun bukan anak kita, kan? Yang betul kita paling, apalagi kalau itu anak yatim, maka kita usap. Sunnahnya Nabi melihat anak-anak yatim diusap kepala ubun-ubunnya. Nah, kalau kita nampak anak kecil diusap, dicium. Jangan pula cium isteri orang, salah pula dia. Anak orang boleh dicium yang kecil, yang masih kecil ya. Jangan salah faham ni. Ni ilmu lain pula masuk. Astagfirullah. 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 Jadi Nabi sangat-sangat mengasihi anak-anak, sangat-sangat mengasihi anak kecil. Jadi pernah Nabi berkhutbah, naik mimbar khutbah Jumaat ni disebut sini khutbah Jumaat. Maka datang dua cucu Nabi SAW, dua cucu Nabi. Siapa? Hasan dan Husain. Langsung Hasan Husain tu pakai baju baru. Baju mereka itu ternyata panjang. Baju dua anak ni kepanjangan. Jadi celananya itu kain jubahnya panjang lah. Jadi anak ni pun ketika berjalan terjatuh. Nabi tengah khutbah, langsung Nabi lihat cucunya jatuh, langsung Nabi berhentikan khutbah, turun dari mimbar, langsung gendong dua cucunya naik atas mimbar. Terus apa kata Nabi? Benar firman Allah, sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Lihat, ketika anak ni cucu ini jatuh, aku langsung memutuskan khutbah kerana aku takut terjadi sesuatu kepada anakku. Benar-benar ni adalah fitnah. Faham tak? Jadi Nabi itu sangat mengasihi keluarganya, Maka kita pun disunnahkan untuk sama-sama melakukan seperti itu. Faham tak? Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Anak kecil. Selama tidak. Cuma permasalahannya, apakah anak kecilnya harus ambil itu atau tidak? Dia membawa
anak ini kan mungkin ada najis atau segala. Iya betul. Tidak tahu. Betul. Nah, yang lebih baik itu bagaimana? Betul. Biasa-biasa saja. Kalau itu rumah ibadah. Baik, jadi seperti saya katakan tadi, anak itu boleh dibagikan kepada dua, mumayyiz dan ghairu mumayyiz. Kalau anak yang ghairu mumayyiz di bawah usia 5 tahun ataupun 7 tahun, bawah 5 lah, yang mana mereka itu belum bisa membedakan, dan juga mereka itu bawa najis pakai pampers dan sebagainya kan, maka selamat, maka tidak ada beban syariat Pak. Mereka itu belum diwajibkan solat, belum lagi diwajibkan wuduk. Faham tak? Jelas ya? Jadi selama orang tuanya yakin bahawa najisnya itu tidak terkeluar, pakai pampers ketat nih bersih, maka tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Faham tak? Faham tak? Jelas ya? Selama dia yakin orang tuanya tadi najisnya tidak akan jatuh dan sebagainya, dikawal, dijaga oleh orang tuanya, maka tidak menjadi masalah. Maka mereka pun tidak perlu wuduk. Wuduk ni hanya untuk orang yang sudah balik, ataupun ketika solat dia tahu mumayyiz, maka dia mumayyiz, dia tahu membedakan, dia harus solat, maka dia harus berwuduk. Maka Nabi kata apa? Ajari anak-anak kalian solat ketika usia mula 7 tahun. Jadi sebelum usia itu belum lagi kita diperintahkan untuk mengajar anak kita, tapi nak ajarkan dia, bawa ke masjid untuk kenalkan dia, boleh, memberi perkenalan boleh. Tapi usia 7 tahun tu dah mula minta dia solat. Pelan-pelan ajarkan dia solat, wuduk dan sebagainya. Ketika usia 10 tahun masih tak solat, baru yes, dirotan, kata orang Malaysia, dirotan. Di belasah. Astagfirullah. Kejamnya. Taklah sampai belasah, Pak. Jangan sampai belasah. Baik. Baik, ada lagi pertanyaan? Siapa ya? Untuk menjawab. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Lanjut. Baik, saya selesaikan. Bab yang ke-51. 51 tidak. 51 tak usah. 52 pun tidak. Baik. 53. Baik, 53. Siapa yang tidak mengasihi, maka ia tidak dikasihi. Seperti yang saya katakan tadi, Nabi membacakan suatu hadis, yakni hadis yang sangat terkenal, man la yarhamu la yurhamu, kan? Man la yarhamu la yurhamu. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan dikasihi. Ini untuk semua, bersifat umum. Kepada binatang harus kita sayang, kepada sesama manusia harus kita berkasih sayang. Maka jangan dengan binatang nampak kucing langsung ditendang. Nah, nampak kucing ni tak suka kucing langsung ditendang, serepak, terajang. Nah, boleh. Faham dong? Sebab ada hadisnya apa? Seorang wanita kan yang masuk neraka jahanam, walhal dia ni banyak beribadah, tapi gara-gara tidak memberi seekor kucing makan, dikurung, tak kasih makan, maka perempuan ini menempah tiketnya ke neraka jahanam. Lihat ni, benda yang simple, remeh, dikurung kucing itu, tak kasih makan, tak kasih minum, dibiarkan sampai mati, kan? Maka perempuan ini walaupun ibadahnya besar macam mana, maka dia telah berlaku zalim, maka tempatnya di neraka jahanam. Maka itu yang Nabi sebut, Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi orang lain. Baik, ingat tu sampai bila pun. Terus hadis yang ke-54. Ini penting. Rahmat Allah itu ada 100 bahagian. Rahmat Allah ada 100 bahagian. Maka daripada Abu Hurairah, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Allah menjadikan rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Kasih sayang itu 100 bahagian. Ada 100. 99 ditahan di sisinya, dan satu bahagian Allah turunkan ke bumi, dan satu bahagian itu dengan satu bahagian itu seluruh makhluk saling mengasihi, sampai seekor kuda mengangkat kakinya kerana khawatir menginjak anaknya. Jadi rahmat Allah itu ada 100. Allah tahan 99. Allah simpan untuk akhirat. Satu Allah turunkan ke bumi. Dengan satu itulah kita saling
mengasihi. Faham tu? Dengan kita saling mengasihi. Sampai kata Allah, seekor binatang, kuda ni, angkat kakinya, takut menginjak anaknya. Ni adalah satu dari rahmat Allah. Faham tu? Sama juga, Nabi pernah, ketika Nabi dapat tawanan perang, ada seorang ibu tu, dalam tawanan perang tu ada seorang ibu-ibu, yang mana dia berlari ke hulu ke hilir. Terus dia mencari sesuatu, ternyata dia mencari anaknya, Nah, jumpa anaknya, langsung dipeluk, dicium, terus disusukan, kan? Maka Nabi pun melihat perempuan itu dan langsung kata dengan sahabat, lihat betapa kasihnya ibu ni kepada anak. Dan terus Nabi kata, sanggup apa tidak ibu ni kalau melempar anaknya ke dalam api? Nabi nanya sahabat, kan? Kira-kira sanggup apa tidak ibu ini akan lemparkan anaknya kalau kita suruh, kan, lempar anak tu ke dalam api? Ibu ni akan buat apa tidak? Nanya dengan sahabat. Ya Rasulullah, tak mungkin ya Rasulullah, sebab dia sangat berkasih sayang kepada anaknya. Maka Nabi kata, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah melebihi kasih sayang ibu ni kepada hamba-hambanya. Faham tak? Allah sebenarnya tidak mahu hambanya dilempar ke dalam neraka jahannam. Ni kasihnya Allah. Faham tak? Tapi yang merosakkannya adalah kita sendiri. Kita sendiri yang milih untuk masuk ke dalam neraka jahannam. Faham tak? Maka 100 bahagian. Nah, apa yang 9, kalau dah satu sahaja berkasih sayang sesama makhluk, 99 lagi ni Allah simpan untuk siapa? Ialah di akhirat, untuk siapa Allah simpan? Nah, dengar baik-baik, kan rahmat Allah tu boleh kita lihat pada kalimat bismillah, kan? Rahmat Allah tu ada di situ. Dua namanya agung yang jadi sentiasa di mulut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman tu apa? Yang maha pemurah, yang maha pengasih. Terus Ar-Rahim, maha penyayang. Maka saya ambil tafsir Ibnu Katsir, dua ni untuk siapa? Kata Ibnu Katsir, Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluknya. Untuk sifat Ar-Rahman tu untuk Allah, kepada seluruh kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Walaupun makhluk itu tidak beriman, tetap Allah beri dia makan, tetap Allah beri dia rezeki, tetap Allah beri dia tempat tinggal. Itu Ar-Rahman, kasihnya Allah, maha pemurahnya Allah. Kalau Ar-Rahim, yes, khusus untuk orang beriman. Maka 99 rahmat Allah ni Allah simpan untuk orang-orang beriman. Orang kafir tidak akan sekali-kali mendapat 99 rahmat Allah. Nanti di akhirat. Kalau dah satu dah luar biasa, betul. Sayang, saling kita mengasihi, apalagi 99. Apa yang Allah simpankan di setiap satu, wallahu a'lam. Faham tak? Okey, baik. Maka selesai sudah bab tentang silaturahim. Maka kita akan masuk mulai minggu depan kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Nah, ni yang ada masalah dengan tetangga wajib dengar ni. Yang ada masalah dengan tetangga wajib dengar. Kita akan sambung lagi minggu depan. Baik, ada pertanyaan? Silakan yang mau nanya. Sebelum kita tutup. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyayangi. Baik, lanjut. Jadi Bismillah. kita menyayangi binatang. Lalu kita sekarang miara burung. Apa itu kan dikurung. Dikasih makan, namanya sayang. Tapi dia kan menahan, tidak lepas. Berarti menahan nafsu dia. Gimana itu Pak? Tidak berkembang biak belum dari. Mohon penjelasan Pak. Miara burung. Baik. Kan tujuan kita melihara burung ni untuk apa? Hobi. Kan? Hobi kan? Nah, maka ada sampai ulama yang mengatakan makruh kalau kita mengurung binatang. Makruh hukumnya. Makruh. Dan harusnya dilepaskan. Itu lebih baik kata orang. Tapi kalau kita sekadar hobi untuk memelihara burung dan kita pun insya-Allah beri dia
makan tidak menzalimi dia, maka hukumnya boleh. Tapi sebaiknya, lebih afdalnya dilepaskan. Tak ada manfaatnya, kesian juga dia, biarlah dia terbang ke mana gitu kan. Sekarang yang kelima di alam itu ini burung dan rantau. Maka soal rezeki burung tu adalah urusan Allah. Walaupun anda tak kasih dia makan, nanti Allah pasti akan bagi dia makan. Fahim tum? Fahim tum? Dia pandai. Allah pasti dah tentukan rezeki untuk semuanya. Fahim tum? Untuk binatang yang melata sekalipun, Allah dah tetapkan rezeki. Kan? Ada kisah yang sangat terkenal kan? Ada seorang makan di toko warung. Tengah makan, datang seekor kucing. Maka bapak ni kesian, kucing tu dekat terus kan, langsung nak makan kau ni, langsung diberi makanan, langsung dia pun ngap, terus lari. Setelah beberapa waktu datang lagi kucing tu, kali kedua ni, terus bapak tu lihat, kucing sama, beri lagi. Cepatnya kau makan kan, dia pun ngap, lari lagi kan. Terus datang balik kali ketiga, apa ni aneh nampaknya kan, cepatnya kau makan, tak makan di sini kau makan di mana? Bapak ni rasa penasaran, langsung diberi makanan, dan ketika kucing tu pergi bawa makanan tu, langsung bapak tu ikut. Kemana perginya kucing tu? Ternyata sampai di suatu tempat, satu lubang kan, jauh daripada toko tadi tu. Lihat di situ ada kucing buta, maka kucing yang celik ini beri makan kepada kucing. Itu rahmat Allah. Faham tu? Luar biasa kan? Jadi kucing buta, kita tahu buta macam mana nak cari makanan, tapi Allah dah tentukan rezeki untuknya. Nah, itu luar biasanya Pak. Maka lepaskan je Pak lebih baik. Lepaskan je lebih baik. Ada lagi? Udah? Semua dah? Siapa ya? InsyaAllah. Saya minta kemarin dengan takmir, saya minta kalau ada waktu tambahan, hari yang tambahan. Sebab saya tidak mau mengganggu kitab kita ni. Takut kita berhenti sini, kita fokus ke zakat, berhenti pula kajian kita di sini kan. Sebaiknya kalau guru saya pesan, kalau kajian tu lanjut, jangan diberhenti kan, jangan diberhenti. Itu adab kita belajar ilmu kitab kan. Jadi saya minta kemarin dengan Pak Hidayat, waktu yang lain, mungkin kalau ada ustaz yang tak bisa hadir ke apa, saya gantikan gitu. Kita bahas fikih tentang zakat mal kan. Saya belum tahu nih takmirnya, saya pun Pak Hidayat belum ada beritanya. Maka saya sampaikan dengan Pak Yusuf. Kalau hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumaat memang saya tak bisa lagi dah. Sudah di booking kuliah subuhnya. Jadi selain daripada itu, kalau ada ustaz yang tak bisa di bulan Ramadan kan, contoh kalau ada berhalangan kan, kalau ada ustaz yang berhalangan tak bisa selain hari itu, maka boleh sampaikan dengan saya, kita gantikan dengan bahas tentang zakat ya. Mudah-mudahan ya, insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.